Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Jadi, sesuai dengan yang saya janjikan di vlog sebelumnya, saya akan sharingin kepada teman-teman semua tentang bagaimana strategi saya meningkatkan prosentase keuntungan dari jualan foto dan footage di Shutterstock yang mungkin terlihat angkanya kecil, tapi bagaimana caranya saya bisa meningkatkan keuntungannya bisa 5%, 10%, 26%, tertinggi kayaknya sekitar 26, 35%. Kita nggak bicara annually, tapi mungkin ini kita bisa bicara per bulan lah ya. Tapi anggap aja setiap tahun naik lah 5%, 10%, 30%. Kita ngomong 1 tahun dulu. Dan strategi ini akan berhasil dalam waktu 5-10 tahun lagi, saya yakin untuk diri saya sendiri, karena saya tahu kedisiplinan saya tahu konsistensi saya, dan saya sudah pernah berinvestasi di 2013 di bidang yang lain, yang capitalnya lebih kecil. Cuman yang saya harapkan adalah di investasi yang kali ini akan jadi lebih besar dengan cara yang akan saya jelaskan kali ini. Tidak semua orang mau, tapi ya saya percaya ya kalau misalnya saya nggak berinvestasi, saya cuma akan kerja mungkin 15-20 tahun dan tidak menghasilkan apapun. Karena semakin bertambahnya usia, biasanya kita akan makin males, kita akan makin kepengen santai, dan kita akan makin kepengen menikmati uang yang lebih banyak. Teman-teman ikutin perjalanan saya hari ini, saya akan jelaskan strateginya buat teman-teman semua, jadi stay tune guys. Penghasilan saya bulan lalu kayaknya sekitar 105, 110 dolar, saya lupa. Jadi saya terima sekitaran 1,7, 1,8 kalau nggak salah. Ada penjualan dari AI, sangat membantu ya. Dari mulai cuma 18 dolar, 30 dolar, kemudian naik menjadi 100 dolar, itu luar biasa sekali. Dan saya mau pamer satu alat baru yang saya pakai hari ini. Saya menggunakan Saramonic R01. Ini Saramonic tipe mungil, tapi audionya luar biasa, stereonya bagus banget. Saya yakin kalau kemarin saya bikin vlog di Jarum Black Competition dengan menggunakan Saramonic R ini, insya Allah stereonya lebih bagus dan noise cancellationnya lebih bagus. Ini hari pertama saya pakai Saramonic R01, jadi saya akan bikin konten, mudah-mudahan teman-teman juga ngerasa audionya makin menyenangkan, mudah-mudahan begitu ya. Baik, sekarang kita kembali ke topik utama tentang bagaimana cara saya menaikkan prosentasenya. Jawabannya satu-satunya adalah saham. Jadi saya adalah pembeli saham Indonesia, sudah sejak tahun 2021, saya pernah beli saham Bank BRI, Antam, Adaro, Panin Life, kemudian saya pernah beli saham Bumi, saya pernah beli saham Cakra Buana dan lain sebagainya. Jadi sudah 4 tahun ini saya membeli saham dan saya sangat menikmati keuntungannya karena pada waktu kemarin saya sempat masukin uang ke Bank BRI. Jadi kodenya adalah BBRI. Ini saya dapat 9% dividen. Kelihatannya kecil ya, cuman kalau misalnya di saham itu kan memang snowball ya. Semakin kita gede masukinnya ya semakin dapatnya gede juga gitu. Kalau saya bicara investasi kan macam-macam ya. Pada waktu dulu kita SMA ada deposito, ada surat berharga, ada obligasi, ada emas dan sebagainya. Saya udah coba beberapa dan yang menurut saya paling suka adalah BRI karena pada waktu itu saya 1,5 tahun pegang BRI, saya dapat 9% dividen, saya bahagia sekali. Ceritanya kalau 2 tahun lalu mungkin saham-saham blue chip ya, sekarang saya masuk ke saham-saham konglomerasi yang keuntungannya sedang saya pelajari dan alhamdulillah lebih besar dari Bank BRI, lebih besar dari BUMN. Yang saya nikmati adalah satu, keuntungannya pasif, jadi saya tinggal taruh duit, saya dapat 9%. 9% itu ya kalau kita taruh duit 1 juta, 10%-nya kan 100 ribu ya, saya dapat 90 ribu. Kalau saya taruh 10 juta ya saya dapat 900 ribu. Kalau saya taruh 100 juta saya dapat 9 juta. Kalau saya taruh 1 M ya saya dapatnya 90-an. Yang saya lihat adalah dividen ini lebih besar daripada saya masukin deposito. Jadi
Kalau dulu mama saya taunya hanya deposito, sekarang saya taunya deposito emas dan saham, akhirnya saya membeli saham. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang mungkin ngelihat bahwa gimana caranya bisa punya penghasilan ngembangin ya, itu kan metodenya banyak. Jadi saya ini metodenya dengan cara membeli saham, menabung saham. Kenapa saya beli saham? Karena saya termasuk orang yang cukup dapat berkah karena saya masuknya pada waktu COVID ya. COVID itu kalau bahasa kasarnya orang-orang yang pada bermain di saham itu ibaratnya monyet disuruh pencet buy aja pasti untung. Karena memang keadaannya momennya pas ya. Pada waktu itu saya pernah dapat keuntungan cukup besar dengan membeli saham PNLF ya. PNLF itu Panin Life, jadi punyanya Bank Panin, tapi dia yang di bidang finance, jadi kredit-kredit segala macam begitu. Itu saya pernah masukin duit 25 juta. Itu dalam 2 bulan saya untung 10. Lebih tepatnya 9,9 lah, tapi biar ngomongnya gampang saya hitung 10 aja ya. Jadi dari 25 juta untung 10 juta. Jadi duit saya dari 25 juta jadi 35 juta. Itu satu uang yang di masa Covid itu sangat menyelamatkan keuangan keluarga saya, untuk Nina, untuk anak-anak, karena bisnis fotografi wedding saya hancur, tapi tiba-tiba dalam waktu 2 bulan ada uang masuk 10 juta. Itu dengan modal 25 juta. Kemarin juga saya sempat membeli saham apa ya waktu itu? Oh, saya coba saham Bumi. Saham Bumi saya sempat beli di angka yang sangat kecil sekali, 220.000 kalau nggak salah. Itu saya, 200.000. 200.000 saya ambil berapa lot lupa waktu itu. Kenaikannya 11%. Jadi saya dapat 22.000 sekian. Nah, kalau kita bicara di investasi saham, ini kan satu harus paham tentang fundamentalnya ya. Fundamental itu adalah tentang bagaimana saham itu bergerak, keuntungannya berapa, revenue-nya berapa, profitnya berapa, utangnya berapa, kemudian good corporate governance, jadi manajemennya seperti apa. Jadi sekarang saya banyak baca berita, beberapa di antaranya adalah dari IDX, kemudian saya juga baca di CNBC Indonesia, saya suka baca CNBC Indonesia. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak suka, karena kalau kita membeli saham, kalau kita cuman tebak-tebak saham, itu menurut saya spekulasi. Nah spekulasi itu saya nggak cocok. Itu kayak bakar duit menurut saya. Saya lebih suka pembeli saham yang saya tahu betul sahamnya bergerak di bidang apa, kemudian dia profitnya dari mana, beritanya ada, bendanya ada. Jadi saya orang fisik sekali. Jadi kalau misalnya saya kepengen beli saham, saya pastikan saya akan tahu semua tentang saham tersebut. Dengan begitu saya tidak berspekulasi. Karena apa? Karena saya pernah baca satu buku ya, bahwa buku itu membahas tentang satu prinsip investasi. Itu yang pertama adalah jangan pernah kehilangan uang, dan yang kedua adalah kembali ke peraturan nomor 1. Jadi masuk akal sih ketika saya bicara tentang uang, kadang tuh woi, halo, Krisna. Ada teman saya dari Jogja Wedding Photographer barusan lewat. Jadi kalau misalnya saya membeli saham, kalau saya spekulasi, saya itu seperti membakar duit, karena di Shutterstock itu kan duitnya kecil-kecil ya. Saya bisa bilang mungkin saya kontributor paling miskin di Indonesia. Saya beda dengan teman-teman saya. Saya mungkin cuma menghasilkan $25 per bulan, $100 per bulan, mungkin $75 per bulan. Nah, investasi yang kecil ini saya yakin kalau ini dikelola dengan baik, ini dananya akan menggulung. Ini kan snowball. Snowball itu kalau salju jatuh dari atas, tadinya cuma kecil, tapi ketika dia turun ke bawah, saljunya menggulung jadi lebih besar. Jadi compounding interest gitu. Nah, maka saya percaya bahwa sesuatu yang kecil itu kalau diseriusin, ini akan jadi sesuatu yang besar juga. Maka tadi saya bilang bahwa 5-10 tahun. Saya masuk di 2021, mungkin saya baru menikmati keuntungannya di 2030-2031. Kemungkinan seperti itu. Saya berharap lebih cepat karena investasi saya di saham ini capitalnya lebih besar daripada saya investasi di hospitality. Nah, bagaimana teman-teman kepengen membeli saham pertama kali? Gampang. Saham itu bisa dibeli dengan menggunakan sekuritas. Sekuritas itu masing-masing bank biasanya punya. Saya kebetulan pakai Indo Premier atau IPOT.
Teman-teman juga ada yang suka pakai ajaib, ada yang suka pakai peluang, ada yang suka pakai Stockbit, monggo silahkan. Mirai aset juga bagus, teman-teman silahkan pilih yang paling nyaman buat teman-teman. Nah, dulu 2021 saya investasi pertama 100.000. 100.000, terus saya dapat uang lagi dari Shutterstock, dari YouTube segala macam, saya kumpulin terus, nambah terus sampai satu bank BBRI pada waktu itu saya sempat masukin uang 110 juta kalau nggak salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pada waktu itu BBRI saya dapat 9%. Jadi satu angka yang bagus, maka ketika saya masukin 100 juta, saya dapatnya 9 juta. Dibagi jadi dua ya, jadi BBRI itu kalau ngasih dividen itu ada dua, satu dividen interim atau dividen kecil, yang kedua dividen final. Jadi dari 9 juta itu kalau nggak salah, 3,5 dan 5,5 kalau nggak salah ya, itu dalam waktu 1 tahun. 9 juta untuk 1 tahun cukup nggak? Nah, saya tidak berpikir seperti itu. Saya pikirnya adalah bagaimana cara saya naruh uang 100 juta, terus dapat uang 9 juta, saya nggak usah ngapa-ngapain. Di harganya mau naik mau turun, saya tetap dapat 9% atau pada waktu itu kasusnya adalah 9 juta rupiah. Kesimpulannya begini, saya nggak bisa bicara dengan skop yang terlalu luas ya. Saya hanya bisa bicara dari orang-orang yang ada di sekeliling saya, di mana yang saya amati dari mamah saya, om saya, eyang saya, pakde saya, teman-teman saya, itu yang semuanya hanya dapat uang dari bekerja ataupun bahkan dari bisnis, tapi dia tidak berinvestasi. Itu ketika memasuki umur 55 biasanya kolaps. Kolapsnya sebenarnya belum kolaps yang maksimal ya, tapi dia akan masuk dalam sebuah zona kebimbangan bahwa dia, kalau yang karyawan yang sudah mulai masuk pensiun, kalau yang bisnis bahwa bisnisnya sudah tidak laku lagi. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika saya tidak berinvestasi. Maka sebenarnya apakah teman-teman harus berinvestasi di saham? Jawabannya adalah tidak. Teman-teman bisa berinvestasi di bidang yang lain, yang jelas teman-teman harus paham bentuk investasinya. Ada satu hal yang mau saya titipkan kepada teman-teman, jika teman-teman investasi, jangan pernah menitipkan uang teman-teman kepada siapapun. Pastikan teman-teman bisa memegang sendiri uangnya. Karena kejadian dari temannya ibu saya, itu menitipkan uang pensiun dini ya kepada salah satu orang yang akhirnya 750 juta lenyap. Begitu juga ada juga teman yang lain itu 200 juta lenyap. Nah, kesalahannya adalah satu, beliau ini tidak belajar. Yang kedua, nitipin uang investasi itu nggak boleh. Kalau menurut saya ya, kalau orang lain bilang boleh ya monggo. Tapi menurut saya uang investasi itu adalah uang yang harusnya dipegang sama pemiliknya. Harusnya dipegang sama orang yang berdarah-darah menghasilkan uangnya itu. Jadi kalau mau hilang memang atas tangannya dia, tapi jangan sampai ada ketipu, jangan sampai ada penyalahgunaan kepercayaan sehingga uangnya hilang. Karena kasusnya stres itu, temannya mertua saya itu stres karena ya bayangin aja. Mereka 35 tahun kerja dapat uang pensiun dini misalnya 700 juta, 200 juta tiba-tiba lenyap, itu kan bahaya ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman yang mulai berjualan foto, yang bisnis, yang kerja, mulailah berinvestasi dengan skala yang kecil dulu, tapi pastikan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tanpa perlu teman-teman bekerja lagi. Itulah yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan video sederhana yang tadi saya ngomongin cuman 5%, bahkan tadi 9% ya, tapi 9% itu sudah lebih besar daripada deposito sebenarnya. Deposito 3 sampai 3,5% atau mungkin 4% paling besar ya yang saya bisa baca. Tapi ini 9%, jadi 2 kali lipatnya. Nah, saya percaya bahwa 9% ini sebenarnya sudah di atas inflasi ya. Saya nggak bisa ngecek inflasi lebih detailnya, cuman artinya kalau misalnya 3% sama 9% tentu saya milih yang 9%. Nah, yang saya sudah buktikan adalah dengan saham BBRI, saya taruh uang 100 juta, dapat 9%. Begitu teman-teman semua, itulah strategi yang saya lakukan untuk menduplikasi uang saya di Shutterstock yang kelihatannya kecil tapi nanti lama-lama akan jadi besar, dan dalam waktu 5-10 tahun ini akan jadi, insya Allah akan lebih besar daripada investasi saya di hospitality. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau cobain Saramonic Air. Cilik banget, ini tapi suara stereonya apik. Jadi mudah-mudahan ini juga membantu teman-teman dalam mendengarkan YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat video tentang investasi ini. Sisihkan investasi dan nikmati sisanya untuk keluarga. Hiduplah sederhana biar kita tetap having fun sampai nanti kita berumur tua. Matur nuwun, matur suksma, sampai ketemu di video vlog berikutnya.